Nabi Nuh adalah nabi keempat setelah Nabi Adam. Keturunan ke-9 dari Nabi Adam alaihi salam. Ajakan Nabi Nuh kepada kaumnya. Nabi Nuh menerima wahyu kenabian dalam masa kekosongan antara dua rasul. Dalam masa kekosongan itu biasanya manusia secara menetap angsur melupakan ajaran agama Allah. Mereka kembali menjadi musyrik, meninggalkan pencerahan, melakukan kemungkaran dan kemaksiatan. Nabi Nuh diutus ke tengah-tengah masyarakat yang sedang menyembah berhala. Berhala itu sebenarnya adalah patung-patung buatan mereka sendiri. Menurut mereka berhala itu mempunyai kekuatan gaib di atas manusia. Dan mereka menamakannya sesuai dengan selera mereka sendiri. Kadang-kadang mereka namakan Wet dan Suwa, kadang Yaguts dan kadang Yauk dan Nasr. Nabi Nuh adalah orang cerdas dan sabar. Ia mengajak kaumnya untuk berpikir. Ia mengajak kaumnya melihat alam semesta ciptaan Allah, langit dengan bulan, bintang dan mataharinya, bumi dengan kekayaan yang ada di atas dan di bawahnya, berupa hewan, tumbuhan dan air yang mengalir, pergantian siang dan malam, semua itu menjadi bukti dan tanda kekuasaan dan keesaan Allah. Nabi Nuh juga memberikan kabar akan adanya ganjaran berupa sorga dan kenikmatannya bagi mereka yang beramal soleh, dan balasan siksa neraka bagi mereka yang membangkang atas perintah Allah, yaitu mereka yang mungkar dan bergelimang dalam dosa dan kemaksiatan. Dakwah Nabi Nuh dilakukan dengan giat siang dan malam, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Beliau termasuk orang yang cerdas, fasih berbicara, tajam pemikirannya, pandai berdiskusi, bersifat sabar dan tenang. Nabi Nuh diangkat menjadi rasul ketika berusia 450 tahun dan wafat pada usia 950 tahun. Dengan demikian Nabi Nuh berdakwah kepada umatnya selama 5 abad atau 500 tahun. Meski demikian pengikut Nabi Nuh yang beriman hanya sedikit, yaitu kurang dari 100 orang. Umat Nabi Nuh banyak yang ingkar. Jika Nabi Nuh mengajak beribadah kepada Allah dan menegakkan tauhid, umatnya selalu menentang dan mengejeknya. Para pengikut Nabi Nuh kebanyakan hanya para fakir miskin, atau golongan ekonomi lemah, para bangsawan, orang-orang kaya dan terpandang di masyarakat malah memusuhinya. Pada suatu ketika orang-orang kafir hendak menipu Nabi Nuh. Mereka mengatakan siap mengikuti Nabi Nuh, asalkan Nabi Nuh mau mengusir para pengikutnya yang terdiri dari orang-orang miskin. Namun Nabi Nuh dengan tegas menolak permintaan orang-orang kaya itu. Kecerdasan dan kefasih Nabi Nuh mengalahkan segala hujah orang-orang kafir. Akhirnya orang-orang kafir itu jengkel dan menantang Nabi Nuh. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah membantah dengan kami, dan kamu telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami, maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Nabi Nuh menjawab, "Hanya Allah yang akan mendatangkan azab itu kepadamu jika Dia menghendaki, dan kamu sekali-kali tidak akan dapat melepaskan diri. Tidaklah bermanfaat nasihatku kepadamu jika Allah ternyata ingin mengirimmu. Dia adalah Tuhanmu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan." Demikian keterlaluannya kaum Nabi Nuh itu mengingkari ajaran Tuhan. Mereka bahkan mengejek dan menghina Nabi Nuh sebagai orang yang bodoh dan gila. Namun Nabi Nuh sebagai utusan Allah tetap melaksanakannya. Dan orang-orang kafir makin keras menentangnya. Mereka bahkan mengancam Nabi Nuh. "Sungguh jika kamu tidak mau berhenti berdakwah," kata mereka, "maka kami akan merajammu beramai-ramai." Nabi Nuh berputus asa dari kaumnya. Setelah dakwah yang disampaikan membahas jalan buntu, dan pengikutnya tidak bertambah, maka Nabi Nuh mengadukan kaumnya kepada Tuhan. Berdoa Nabi Nuh, "Ya Tuhanku, janganlah Engkau membiarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas permukaan bumi. Sesungguhnya jika Engkau membiarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan mendorong hamba-hamba-Mu, dan mereka tidak akan melahirkan, selain anak yang berbuat maksiat lagi sangat kafir." Allah mengabulkan doa Nabi Nuh. Allah memberi petunjuk agar Nabi Nuh membuat kapal yang sangat besar. Dengan perahu itu Nabi Nuh dan kaumnya yang beriman akan selamat. Sedang kaumnya yang ingkar akan ditenggelamkan dengan banjir yang sangat besar, sehingga tak seorang pun dari mereka yang selamat. Semua akan binasa. Selagi Nabi Nuh dan pengikutnya membuat kapal di atas bukit, kaumnya yang ingkar mengolok-olok dan mengejeknya. "Lihat, Nuh semakin gila saja, masa kemarau panas begini membuat perahu di atas bukit lagi. Sungguh dia sudah miring otaknya." Di antara mereka bahkan ada yang berani buang kotoran di dalam kapal yang belum selesai dibuat itu.
Tentu hal itu mereka lakukan ketika Nabi Nuh dan pengikutnya sedang tidak ada di tempat perbuatan kapal. Namun akibatnya perut mereka yang buang kotoran itu menjadi sakit. Tak seorang pun bisa menyembuhkannya. Dengan merengek-rengek mereka minta Nabi Nuh untuk mengobatinya. Nabi Nuh hanya menyuruh mereka membersihkan kapal yang mereka kotori, sesudah itu mereka pun sembuh dari sakit perutnya. Banjir besar memusnahkan orang-orang kafir. Sesuai dengan wahyu Allah, Nabi Nuh mengajak kaumnya memasuki kapal yang telah selesai dibuat. Nabi Nuh juga membawa berbagai pasang binatang di kapalnya itu. Tidak berapa lama setelah Nabi Nuh dan pengikutnya yang beriman memasuki kapal, maka langit yang tadinya cerah